Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Dokter izin. Saya Zaki Syahdan dengan NPM 210826083 izin membawakan materi mengenai skabies. Secara definisi, skabies adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh Sarcoptes scabi yang masuk dan hidup di dalam kulit. Penyebabnya adalah Sarcoptes scabi. Tumor ini menggali terowongan di kulit untuk bertelur dan berkembang biak. Faktor risiko penyebab skabi adalah kontak dengan penderita skabies, kemudian sanitasi yang buruk, kontak seksual, dan sistem imun yang lemah. Secara patofisiologi, penularan Sarcoptes KB ini uh, berlangsung secara langsung atau secara langsung dari orang ke orang atau hominis ke inang yang baru. Jadi betina yang dibuahi mengeluarkan enzim proteolitik yang memungkinkan mereka menggali melalui stratum corneum. Kemudian betina tadi akan bertelur 2 sampai 3 butir per hari yang menetas di stratum corneum dalam kantong setelah 3 hari. Lalu larva berganti kulit dan menjadi dewasa selama 2 minggu dan kawin di dalam kantong di stratum corneum. Setelah kawin, tungau jantan mati dan tungau betina mulai menggali. Nah, setelah itu, siklus ini berkembang biak ketika tungau betina baru membuat lebih banyak liang di stratum corneum. Nah, inilah yang menyebabkan adanya lesis seperti terowongan. Dari keadaan tadi menyebabkan dua keadaan, yaitu meningkatnya serum IgG dan IgE, kemudian uh, peripheral eosinophilia. Nah, dari dua hal tadi akan menyebabkan aktivasi dari respon imun tipe T helper, kemudian akan menyebabkan uh, reaksi hipersensitivitas IV tertunda 2 sampai 4 minggu setelah kontak awal. Terdapat antigen dari kotoran tungau, kemudian sel telur dan tungau itu sendiri. Nah, menyebabkan gejala seperti urtikari atau papul berkusta urtikari, kemudian plak eksim atau splak, dan rasa gatal yang tidak terkendali, yang menjadi buruk atau lebih buruk di malam hari. Nah, infeksi-infeksi tadi dapat menyebabkan infeksi bakteri setelah kerusakan kulit yang dapat menyebabkan pustul. Oke. Eh, Cara menegakkan diagnosa dari skabies ini itu dari anamnesis. Anamnesis itu jadi terdapat tanda-tanda kardinal yang mana jika 2 dari 4 tanda kardinal ini ada, maka dapat ditegakkan eh, SKB, yaitu adalah gatal di tempat predileksi mengenai sekelompok orang, terdapat lesi terowongan, dan ditemukannya tungau. Nah, adapun gejala-gejala umum yaitu adalah gatal hebat terutama di malam hari, sering terjadi pada area tertentu seperti sela-sela jari, pergelangan tangan, siku, dan perut. Pada pemeriksaan fisik dapat dilakukan pemeriksaan fisik khusus yaitu fluoresensi dan akan dijumpai gambaran seperti ini di mana ada papul vesikel yang berbatas yang disertai dengan eritem. Kemudian juga hal yang paling khas yaitu adalah lesi seperti terowongan. Pada pemeriksaan penunjang dapat dilakukan buro test dan skin scraping, yang mana dapat dijumpai gambaran seperti terowongan. Tata laksana yang dapat diberikan untuk SKB adalah untuk farmakonya, yaitu bisa diberikan topikal dan sistemik. Topikal itu adalah kelompok untuk 8 jam, permetrin 5%, linden 1%, dan sulfur 5-10%. Untuk kelompok 24 jam, dapat diberikan benzil benzoat 10%. Kemudian untuk sistemik, yaitu antihistamin sedatif oral, secara oral, kemudian untuk infeksi sekunder terhadap bakteri, dapat antibiotik sistemik. Kemudian untuk skabies krustosa dapat diberikan ivermectin secara oral 0,2 mg per kilogram dosis tunggal 2-3 dosis setiap 8-10 hari. Untuk non farmakoterapi yaitu dapat diberikan hygiene, dapat dilakukan
perbaikan hygiene untuk individu dan lingkungan, kemudian dapat kita lakukan pencucian baju atau barang-barang pribadi yang telah digunakan oleh penderita pada suhu yang panas. Oke. Selanjutnya prognosis dan edukasi. Pada edukasinya yaitu seperti yang dijelaskan tadi, rendam pakaian atau barang pribadi pada air panas, kemudian jangan menggunakan barang atau barang-barang pribadi secara bergantian dengan barang milik penderita, kemudian meningkatkan higienitas diri dan lingkungan. Untuk prognosis dari penyakit ini, dengan pengobatan yang tepat, SKBS dapat disembuhkan dalam beberapa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.